saja sambil nunggu ya. Oke. Jadi nanti insya Allah kita berakhir sampai tuntas ya. Oke ya, kita mulai saja supaya cepat karena ini persiapan untuk ujian nanti. Tanggal berapa kamu ujian? Tanggal 15, Bude. Hari apa itu? Selasa, Bude. Hari Selasa. Oh, Selasa. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik, ini sekarang kita bimbingan terakhir ya, apa yang mau disiapkan. Tapi sebelum itu, saya mau koreksi dulu. Nanti yang nggak paham, tolong sampaikan apa maksudnya yang sempat Bude koreksi yang lalu itu ya. Nah, tuh, bentar. Nah, kalau saya memberikan masukan, tunggu dulu suaranya kencang sekali. Mengganggu nggak ini suara mesin yo? Enggak, Bude, enggak. Enggak ya, berarti saya yang terganggu. Ya, jadi ini. Tunggu dulu untuk tabel ya, untuk semuanya tabel dulu ya. Tugas 1 itu terutama DEK ya, Sri Rekarya. Nah, mana Sri Rekarya? Nah, tuh. Jadi ada ya. Tabelnya itu yang rapi. Ya, yang rapi, jangan miring-miring, luruskan ya, luruskan misalnya tahapan 1 apa lurus gitu. Makanya perlunya garis supaya tidak kelihatan, tidak orang membaca itu enak ya. Nah, jadi nanti kali ini ada 2 hari ya waktunya, Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu harus sudah dikumpulkan ya, sudah di-upload semua mulai PowerPoint. Jadi 2 hari Sabtu, Minggu, adik-adik harus full ini dikasih serapi mungkin ya, serapi mungkin. Sudah tahu pengujinya siapa? Sudah, Bude. Siapa? Sudah, Bude. Pak Fadli. Oh, pengujinya Pak Fadli. Saya kira Bukaban. Oke, Pak Fadli agak enggak tahu, saya belum pernah ya, tapi usahakan serapi mungkin supaya nanti penguji itu melihat kerapian sudah tidak banyak. Kemudian enggak banyak dicari gitu ya. Nah, kemudian selengkap mungkin. Oke. Kemudian ya, Jamil mana Jamil? Ada Jamil? Enggak, Bude, ada. Nah, Dik Jamil, jadi itu enggak ada kalimat di kegiatan masih ada perlunya, enggak usah langsung saja. Ya, Paham? Maksudnya, paham ya? Jadi Paham. perlunya membuat ini enggak usah tulis perlunya, langsung aja apa yang kulakukan. Ya. Nah, semua dikasih perlunya enggak usah. Ya, langsung tuh di tabel. Kemudian dulu itu kan Bude menceritakan, jadi diisi aneka, bukan berarti kau singkat aneka ya, sudah diperbaiki. Itu diperbaikilah, kan itu waktu itu saya menerangkan supaya cepet gitu, kok dipersis gitu ya, dihilangkan itu. Kemudian Rako mana Rako? Nah, kegiatanmu sudah tahu itu di tahapan apa, kegiatan penyuluhan atau apa itu? Ya, tambahi ya. Masa sudah menyiapkan bahan semua, pelaksanaannya kapan kok nggak ditulis? Iya, lupa. Ya, lupa, nggak serius itu. Ya, oke. Kemudian untuk semuanya saja ya. Ya, ini. Jadi latar belakang itu ya. Kalau diawali gini, semuanya dilihat. Jadi latar belakang itu alinea pertama langsung aja peraturan LAN itu loh. Ya, peraturan LAN nomor 1 tahun 2001. Nggak usah cerita yang macam-macam, nggak usah ambil yang apalagi masukkan klasikal, semua kan kita nggak ikut klasikal. Ya. Jadi kita ini masuk metodenya adalah metode yang ini LAN nomor 21 ya. Full ya. Full Zoom, full virtual.
Ya, jangan ambil apa undang-undang yang bukan kita kerjakan. Oke ya, semuanya begitu. Jadi pertama itu tentang LAN, langsung LAN aja, LAN nomor 1 ya, tahun 2001. Itu adalah pelatihan dasar yang jelas-jelas kamu lakukan. Nggak usah lagi tahun 1945 ya, tentang itu. Maksudnya kalau sudah ada peraturan yang terbaru, itu saja yang dipakai. Ya. Oke, paham ya? Satu itu aja. Kemudian jangan terlalu panjang ya. Terus undang-undang apalagi ya, yang pokoknya yang kira-kira nggak terlalu nyambung ya nggak usah. Ya. Kemudian habis itu ambillah peraturan perundang-undangan yang menyangkut isumu. Ya. Isu. Setelah itu, jadi ada ingat ya, peraturan tentang Latsar. Undang-undang atau peraturan tentang apa yang kita ambil, ya, apa yang kita angkat sesuai isu. Paham nih ya? Kemudian kondisi saat ini, ceritakan kondisi yang diharapkan. Kemudian analisa dampak isu. Ya, analisa dampak isu. 5 saja, ya. Kemudian kalau ada bahasa-bahasa apa itu medis yang kurang dipahami, tuliskan di situ. Maksudnya apa? Ya, lupa data penunjang. Ya. Oke, ada 6 item, ya. Oke, saya ulangi ya. Latsar. Ya, Latsar. Perkara nomor 1 tahun 2010. Kalau sudah ada nanti tinggal pindah-pindah. Ya, ini dijelaskan sejelas mungkin Latsar ini. Nggak usah pakai undang-undang yang macam-macam, ini saja. Daripada kau tulis ini panjang-panjang ternyata yang lainnya nggak ada. Ya, oke, 1 itu. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang isu yang kita angkat. Paham ya? Misalnya tentang kesehatan, apa yang kau angkat sesuai dengan yang diangkat. Oke, paham ini? Ya, buka aja mikrofonnya supaya kita paham semua. Terus habis itu, ya, kondisi saat ini boleh di alinea. Jadi masuk alinea, masuk kondisi saat ini, tulis kondisi saat ini. Kondisi saat inilah kau ceritakan apa adanya. Ada yang cuma saamprit. Kondisi saat ini itu adalah yang kurang di puskesmasmu. Ya, semua yang negatif. Ya. Bisa. Jadi semua aja yang negatif tuliskan. Jadi kondisi saat ini. Nah, di dalam kondisi saat ini maupun kondisi yang diharapkan, boleh disisipkan bahasa-bahasa Latin yang nggak dipahami. Ya, misalnya apa maksudnya, apa ya, bahasa-bahasa kek misalnya itu apa. Kemudian bahasa medis yang orang awam nggak ngerti boleh diuraikan. Maksudnya apa itu? Ya, supaya orang paham. Kemudian setelah kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Berarti kondisi yang diharapkan itu sesuatu yang ideal, yang bagus. Berarti ini kalimat-kalimat positif. Oke, paham ini? Sudah ya? Kalimat positif. Nah, yang kita uraikan sebanyaknya seharusnya kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, sama bahasa-bahasa medis itu loh. Nah, itu yang diuraikan. Ya. Nah, nggak usah nguraikan peraturan perundangan yang sampai 1 halaman. Ada 1 halaman full peraturan tentang CPNS, tapi kondisi saat ininya cuma 1 kalimat. Yang justru kondisi saat ini, bahasa-bahasa medis kondisi yang kita inginkan itu lebih digali sebanyak-banyaknya. Oke? Kemudian habis itu kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, data penunjang. Walaupun sedikit data penunjang ditulislah. Justru ada tadi siapa punya itu lengkap.
tahun sekian ada kemudian gitu. Kalau memang bisa dikalimatkan, ya. Ada beberapa itu ya data penunjangnya, termasuk Novi tidak ada data penunjangnya, ya. Kemudian ini si Satya juga belum ada data penunjangnya. Ya. Baru kalimatnya itu ada beberapa orang persis kalimatnya, janganlah. Kalau untuk urusan isu kita masing-masing jangan persis lah, ya. Ya. Jangan terlalu persis, ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian alinea terakhir adalah analisa dampak isu. Tulis saja analisa dampak isu. Jika kalau perlu itu ya kondisi saat ini di bold. Supaya penguji gampang mencari. Ceritakan kondisi yang diharapkan di bold. Nah, data penunjang bold, ceritakan. Ya. Terus analisa dampak isu di bold. Jika isu ini lah gitu diuraikan, ya. Oke, paham ya? Bab 1 berarti 6. 6 yang harus ada. Jadi teliti memang, masih ada waktu 2 hari ini ya. Oke, understand nomor 1? Ya, Bude. Ya? Oke, bab 1, oke. Itu latar belakang ya. Kemudian setelah itu untuk semuanya saja supaya tidak ini ada beberapa, cuma 1 orang itu. Semuanya saja dilihat lagi ya. Visi misi adalah Kabupaten Sigi. Jangan dimasukkan lagi misi visi dari puskesmas, ya. Nah, puskesmas nggak usah dimasukkan, ya. Jadi langsung visi misi bupati, ya. Nah, kemudian kalau misinya banyak, ya, di bold yang kita sesuai dengan kita punya kerjaan. Kan misalnya, kan tunggu dulu. 1 latar belakang, sudah ya, latar belakang kan ada 6. Kemudian, jadi konsisten ya, kalau kita pakai AB, ya AB. Kalau 1.1 ya titik 1 ya. 1.1 latar belakang ada 6, ya. Kemudian 1.2 atau B itu visi misi ya, visi misi dan organisasi kalau nggak salah ya, begitu kan? Coba. Visi misi gambaran organisasi. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi visi, kalau visi tulis saja langsung visinya kabupaten. Apa ini? Kok sih? Parigi. Kemudian misinya misi Kabupaten Parigi. Ada misi beberapa, misi ya. Tulis saja semua ABCD atau berapa 1, 2, 3, 4 di bold yang kita ambil, yang sesuai. Oke, paling 1 aja kan? Nah, kemudian gambaran organisasi, kan gitu. Gambaran organisasi itu dicerita dulu gambaran organisasinya. Ini kemarin saya ketemukan Saidah ini. Belum cerita tentang organisasinya, karena contohnya Bude kan cuma gambaran organisasi, nilai. Maksudnya dicerita dulu. Setidak-tidaknya harus tahu alamatnya di mana sih, ya, tentang organisasi puskesmas lah. Nah, tentang puskesmasnya itu kayak apa, baru nilai. Ya. Nilai, ya. Kemudian habis itu, ya, nilai organisasi. Habis itu tugas ya. Nah, di dalam nilai organisasi nggak usah ya ditulis lagi fungsinya ke kapus, fungsinya kepala seksi, nggak usah. Ya, nggak usah. Pokoknya tentang organisasi saja. Kecuali struktur boleh. Struktur organisasi boleh. Nggak usah diurai lagi tugasnya kapus, tugasnya ini. Nggak usah. Ya, oke, paham nih? Karena ada yang nulis tugasnya sekretaris, tugasnya kepala bidang, tugasnya siapa lagi. Tidak usah. Ya, jadi tentang organisasi. Jadi tentang organisasi. Organisasi yang memang betul-betul puskesmas, tentang puskesmas atau tentang ada guru di sini. Kalau ada guru, tentang sekolahannya. Ada yang perhubungan di sini. Nggak ada. Berarti cuma guru sama rumah sakit ya, sama puskesmas ya.
Nah, puskesmas dan dinas kesehatan ada juga. Kesehatan saya Bude, puskesmas dengan rumah sakit. Oh, ini orang kesehatan semua. ya Ya. Bude. Berarti pas. Berarti yang kita tuliskan hanya tentang puskesmas atau rumah sakit saja. Nggak usah nyebut sampai kemana-mana. Ya, oke. Berarti selesai. Setelah selesai cerita organisasi, langsung nilai organisasi. Nilai organisasi kalau nggak ada berarti ambil nilainya kementerian. Tapi kalau sudah ada nilainya puskesmas atau rumah sakit, ya nggak usah ditulis kementeriannya. Ya. Oke, sip. Ya, nanti cek ya. Kemudian itu yang semuanya. Kemudian ini tujuan. Tidak deh. Habis itu kan fungsi ya, fungsinya ya. Tugas dan fungsi. Fungsi nggak ada masalah ya. Biar sama nggak apa-apa sesama. Yang penting ada peraturan yang memayungi tugas dan fungsi adik-adik. Nah, setelah itu tujuan. Nah, ini tujuan. Saya ingatkan kembali. Tujuan itu nggak usah diceritakan apa itu maksudnya tujuan. Langsung aja. 1.41 atau A. Tujuan pemecahan isu. Nah, tujuan pemecahan isu itu langsung saja. Apa sih tujuanmu saat ya isu ini tujuannya untuk menyelesaikan isu ini? Ya langsung aja meningkatkan apa yang kau kerjakan sesuai isu. Jadi tujuan pertama kalau tujuan pemecahan isu nggak usah sebut-sebut nilai anekanya, nilai apa itu. Dan semuanya tidak ada nilai-nilai aneka, tetapi nilai-nilai dasar PNS. Ingat ya, nilai-nilai dasar PNS. Ya, mata pelatihannya kan gitu ya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik itu mata pelatihan. Oke? Nah, jadi tujuan yang pertama itu seperti Reka, siapa lagi itu ditulis dulu tujuannya langsung saja 1.1. Tujuan toh pemecahan isu. Tujuan pemecahan isu apa? Meningkatkan pelayanan apa-apa. Pokoknya isumu bisa selesai. Menyelesaikan isu itu tujuan. Oke? Kemudian 1.42 atau kalau pakai B berarti A dan B. Ya, B-nya itu 1.42 atau B itu tujuan penerapan nilai-nilai dasar PNS, jangan aneka lagi. Nah, itu uraikan. Uraiannya cuma gampang kemarin. Membentuk itu enggak usah terlalu panjang daripada ribut salah kalimat. Ya, membentuk apa? Siapa yang tumpang? Ya, membentuk karakter PNS ya, profesional sebagai pelayan masyarakat, gitu aja. Daripada kau nyontoh di Google malah tak putar-putar nggak jelas artinya maksudnya. Itu aja. Jadi nilai-nilai dasar PNS yang kita terapkan, ya, nilai-nilai yang ada di akuntabilitas, nasionalisme dan sebagainya dan nilainya kita terapkan itu tujuannya apa? Ya membentuk Anda ini profesional gitu. Jadi, oke, kita aja membentuk karakter PNS profesional sebagai pelayan masyarakat, gitu aja. Ingat ya, Novi ini terlalu banyak yang terbolak-balik ini. Kalimatmu itu terlalu canggih, malah tak putar-putar, nggak paham saya. Bude itu suka yang praktis-praktis gitu loh. Ya, oke. Ya, Bude, Ya? Bude, izin Bude. Apa? Nanti saja, pertanyaannya nanti dengarkan dulu. Oh, iya Bude. Nanti nggak selesai, dengarkan dulu semua. Nanti pertanyaannya saya yang jawab, teman yang paham. Ya, bukan Bude lagi, makanya pahamkan dulu. Oke? Nah, kemudian habis itu, ini bab 1 ya, manfaat. Jadi setelah tujuan, ingat, sekali lagi tujuan ada 2. Ya, pemecahan isu dan penerapan nilai-nilai dasar PNS. Pemecahan isu adalah, tujuannya adalah jawab isumu itu. Meningkatkan apa gitu. Kalau perlu langsung aja meningkatkan pelayanan kesehatan gigi di poliklinik apa. Itu. Kalau mau praktis, kalau mau nambahin lagi apa-apa silakan. Yang penting menjawab isu, ya. Tuh.
Manfaat, nah, sekali lagi manfaat itu caranya adalah setelah selesainya isu. Ada lagi kata-kata aneka lagi. Jadi ceritanya begini, setelah isumu selesai, kegiatanmu selesai semua, kan? Misalnya apa tadi kegiatannya itu membuat pemahaman tentang informasi apa gitu ya. Jadi setelah informasi itu orang paham semua, bagi puskesmas itu apa manfaatnya? Nah, bagi ya perawat gigi, bagi bidan, apa manfaatnya setelah lancar ini isumu? Jadi manfaat adalah dampak. Setelah isumu terselesai itu dampaknya apa? Dampak manfaat itu kan sama. Oke, paham nggak ya? Jangan tak putar-putar lagi. Jadi setelah isumu terselesaikan, anggaplah setelah semua kegiatanmu itu terselesaikan, yaitu meningkatnya apa? Setelah meningkatnya kesehatan atau hidup bersih misalnya. Hidup bersih, lingkungan bersih itu ya setelah selesai semua kegiatan. Jadi masyarakat sudah hidup bersih, bisa menerapkan hidup bersih. Itu manfaat dampak. Dampak untuk kantormu itu apa? Dampak untuk dirimu apa? Ya, dampak untuk masyarakat apa? Itu. Beda kan dengan tujuan? Jadi kata-katanya ada yang balik lagi seperti tujuan. Bisa dipahami ini? Beda enggak? Halo? So paham? Bisa Bude, bisa. Bisa ya? Ya, beda ya. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama menjawab ya. Kalau dampak setelah selesainya isu ya. Apa manfaatnya? Nah, gitu ya. Nah, itu. Kemudian tujuan sudah, dampak sudah. Terus apalagi secara umum saja ya. Bab 2. Nah, kalau bab 2 sebetulnya itu lagi waktu itu sudah bagus. Sudah saya bilang waktu itu bab 2 itu gini. Bab 2 itu kan yang satu 2.1 ya. 2.1 itu kan penerapan nilai-nilai dasar PNS. Kan gitu ya. ASN. Berarti 2.1-nya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu dicerita dulu tentang akuntabilitas. Kemudian nilainya itu yang tabel itu loh. Yang tabel kita kerjakan itu. Kemarin ya dipisah Bude ya setiap ya iyalah, tinggal misah saja kok. Iya Bude. Ya kan? Akuntabilitas kita ambil bagian akuntabilitas. Nah kan? Kemudian ada malah Satya, saya ingat Satya itu. Cerita nasionalis anti korupsi panjang tapi nilainya nggak muncul. Nilainya cuma sesuai modul, ya nilai yang ada di anti korupsi jujur koma gitu tok sampret. Tapi ceritanya banyak. Loh nilainya kok nggak muncul di mana gitu. Ya Satya ngaku Satya, saya lihat itu bukunya. Ya. Jadi di dalam agenda 2 ya untuk nilai-nilai itu yang penting nilainya itu karena itu kan yang dimasukkan di dalam tabel. Ya enggak? Acuan yang masuk di dalam tabel mana? Tabel merancang itu. Acuannya kan jadi ceritanya bab 2 itu kenapa dibikin begitu? Supaya penguji mau lihat tabelmu, oh ada di atas, tinggal lihat di atas, oh bener. Yang diambil nilai akuntabilitas yang kejelasan target yang indikatornya ini. Kan gitu ceritanya. Jadi apa saja yang di tabel rancangan aktualisasi itu sudah disediakan narasinya di atas. Dan gitu. Oke? Ya, itu ya kasih yang rapi. Jadi memang harus dipenggal lah di Novi. Tentang akuntabilitas kok tabelnya dimasukkan semua. Yo sambil dipikir lah. Ada tugas tapi masukkan di mana kan gitu. Ya.
Termasuk tugasnya Bude kan dulu akuntabilitas menyamping gitu, apa itu akuntabilitas toh. Nah, habis itu tabelnya ngisinya kan, nah ngisinya di tabel kan sudah kan beda gitu. Ya, oke begitu ya. Nah, nanti nasionalisme juga ceritakan dulu ceritanya itu jangan lebih panjang ceritanya daripada nilai. Cerita nasionalisme penuh, tapi nilainya nggak muncul. Nah, padahal itu yang diharapkan. Kan gitu ya? Oke? Nah, jadi mana yang pokok itu diperjelas. Kalau untuk tambahan-tambahan ya nggak usah terlalu panjang. Nah, seperti nilai gambaran organisasi ya yang nggak usah terlalu panjang bertele-tele yo. Cukupnya saja. Nah, intinya adalah malah nilai. Kan gitu, yang dimasukkan dia kan nilai. Ya, nilai organisasi. Itu yang harus ada karena masuk di dalam tabel. Kan gitu ya. Jadi semua yang masuk tabel di dalam tabelan rancangan aktualisasi itu diuraikan sejelas mungkin di atas. Oke? Paham nih ya? Nah, termasuk kalau keterkaitan dengan agenda 3 sudah cukup lah. Karena kan tidak yang diambil hanya nanti keterkaitan dengan ini ya. Oke, sudah ya cukup ya. Tuh, berarti bab 2 itu setelah 2.1 itu yang saya perhatikan kasih aja itu. Jadi akuntabilitas gitu berarti nomor tabelnya ya, nomor nilai, kemudian indikator garing contoh perilaku. Ya, itu aja. Jadi ditulis ya tabel 2.1 berarti apa itu nilai dan indikator gitu ya. Nilai dan indikator, nilai-nilai dasar dan indikator akuntabilitas. Judulnya tabel kan harus ada juga kan? Oh. Terus 2.2 berarti tabel ya, tabel 2 untuk bagian 2 berarti nilai-nilai dasar dan indikator kan gitu ya, nasionalisme gitu. Oke, understand ya? Masih ada 2 hari yang rapi. Yakin kalau rapi nanti penguji nggak akan tanya macam-macam, rapi dan lengkap. Ya? Oke, sudah? Untuk semuanya visi misi manfaat semua hampir manfaat ini yang hampir nggak bener gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau bener nanti Bude nggak koreksi, nanti dapat honor nggak koreksi ya. tapi kalau banyak koreksi ya sebel Bude, capek. Ya, oke, sudah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang saya lihat lagi misi hampir sama, manfaat yang paling susah manfaat antara manfaat dan tujuan. Oke ya. Nah sekarang jangan tanya dulu, nanti ada waktunya tanya ya. Nah sekarang saya share screen apa yang mau dikerja, ya apa yang mau dikerja, ya. Oke. Sekarang ya. Oke. Jadi adik-adik pertama membuat judul, tapi jangan ini. Jangan ini ya, jangan ini. Jadi yang judul yang kita Jadi ini yang pertama, ini rancangan ini untuk provinsi. Adik jangan ambil ini. Adik-adik jangan ambil ini. Jadi yang adik ambil nih, semua membuat halaman judul. Kemarin judul sudah kita bahas ya? Belum, Bude. Belum. Oh ya sebentar, kalau gitu habis ini. Jadi halaman judul yang kita bikin seperti ini. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Jangan ditulis judulnya, langsung saja. Apa? Kemudian di sini logo kabupaten, berarti Parigi, logo provinsi Sulawesi Tengah. Berdampingan ya. Habis itu nama NIP instansi jabatan, nomor daftar hadir,
dan ini pelatihan dasar CPNS golongan berapa? 2. 2 angkatan 21. Kotanya dibuang ya, Kabupaten Parigi Mutong ya, kerjasama nih tahun 2021. Ini saja. Nah sekarang kalau gitu kita nyoba judul dulu sebelum berpindah. Judul buat kalimat positif. Ya, ingat ya, kalimat positif yang menarik. Jadi positif misalnya meningkatkan ini melalui apa yang menarik. Atau simple menarik. Kemudian di mana? Gitu. Coba sekarang yang sudah punya gagasan judul. Satu-satu. Kita coba dengarkan supaya diperbaiki. Izin Bude, Ya, saya Mas bisa. ya. Kalau judulnya saya optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Sidoan. Bagaimana, Itu saja. Bude? Memang kegiatanmu hanya pelayanan itu ya? Iya, pelayanan kesehatan gigi. Maksudnya kalau di isunya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi, Bude. Terus kegiatanmu apa di situ? Kegiatannya Yang menarik. Dari 5 kegiatan itu, Bude, membuat leaflet, yang penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan. Oh, enggak terlalu menarik itu. Oh, enggak Ya, terlalu berarti menarik, Bude. gitu aja. Optimalisasi pelayanan atau apa? Meningkatkan pelayanan atau optimalisasi. Oke, coba nanti ada juga yang menarik itu begini. Ada juga yang mereka itu disingkat gitu, simple tapi menarik. Misalnya penerapan apa tuh langsung gitu untuk pelayanan. Oke, nggak apa-apa, sudah begitu aja karena kamu kegiatanmu kurang greget sih. Ada yang kegiatan greget gitu dimunculkan supaya orang, kalau itu kan datar sekali ya, kayaknya itu lempeng gitu. Ya. Apa namanya, judulmu cuma lempeng, optimalisasi pelayanan kesehatan gigi di puskesmas. Itu kurang greget. Jadi judul itu harusnya dari judul kita kepengen tahu apa sih isinya. Nah gitu loh. Makanya judul itu simple tapi menarik. Orang ingin bagaimana sih? Gemesin gitu loh judul, kok gemesin. Apa ya judul itu? Judul itu membuat orang yang membaca aja langsung, aku pengen, ini isinya apa sih? Jadi penasaran. Membuat penasaran orang. Nah kalau judulnya di Satya tadi kan lempeng sekali, biasa. Bude, kalau saya Bude. Optimalisasi, tunggu dulu, sebentar satu-satu. Nah, ya sudah, kamu Opi. Kalau saya judul rencana begini Bude, optimalisasi menurunkan kasus karies pada pasien yang berkunjung di poligigi dengan menggunakan metode lipe bande, leaflet penyuluhan. Kalau kamu itu kepanjangan. Jadi bagaimana? Jadi jangan panjang, jangan terlalu panjang, simple tapi menarik. Jadi makanya cari yang greget. Kalau kamu baca kok punya Novi tadi aja sudah sekian, saya sudah nggak males baca terlalu panjang. Nah, yang menarik apa? Jangan semua pakai optimalisasi. Coba kau baca tadi, kita ambil singkatnya. Kalau isuku itu Bude, tingginya kasus karies pada pasien yang berkunjung di poligigi, begitu Bude. Ya, kegiatanmu apa saja sih? Coba kau baca tadi yang panjang, kita ringkas. Kegiatanku itu baca lagi yang panjang tadi, optimalisasi tadi. Coba. Optimalisasi menurunkan kasus karies pada pasien yang berkunjung di poligigi dengan menggunakan metode lipe bande, begitu Bude. Coba kalau kita dengar itu bagaimana? Lama sekali yo. Baca judul aja lama sekali. Mungkin adik langsung aja meningkatkan apa, karies apa tadi? Iya, karies itu gigi berlubang. Iya, karies gigi berlubang. Ya, misalnya
ini kan banyak apa kalimatnya menurunkan atau Iya, karena saya tingginya kasus karies, dia punya judul mau menurunkan kasus karies. berarti menurunkan karies atau penerapan apa untuk menurunkan karies, gitu aja. Oh, berarti penerapan metode media begitu, betul? Ya, boleh dibalik menurunkan kasus karies melalui ini, boleh dibalik penerapan apa tadi untuk menurunkan nih. Langsung gitu aja. Lebih praktis ya gitu. Jadi jelas orang baca, oh permasalahannya tentang gigi karies. Oh metodenya yang greget ini. Oh, itu aja. Ya. Menurunkan gigi kasus karies melalui metode ini itu aja. Bagaimana kalau gitu, Dek? Halo semuanya. Bagus kelihatannya. Lebih bagus ya? Berarti Daripada menurun. optimalisasi pelayanan kesehatan ini, aduh. Jadi tujuannya adalah itu tadi. Jadi isunya makanya judul itu jangan lepas dari isu. Isunya kan tentang karies. Iya. Nah, jadi gitu aja. Ya. Berarti cuma menurunkan kasus karies Melalui dengan ya langsung dengan menggunakan, nggak usah melalui juga nggak apa-apa. Dengan apa tadi? Metode Lippe Bande. Nah, gitu aja. Di mana? Di Puskesmas Senjo. Ya itu. D-nya kan pasti. D-nya nggak usah pasti itu lokusnya ya, lokus kita. Nah, berarti itu aja begitu. Cocok nggak? Bisa ditambahkan atau enggak itu kalau misalnya puskesmas menyeluruh Bu, dia di poli bagaimana Bu? Di langsung live ke poli aja begitu. Terserah kamu fokusmu di mana. Oh, siap Bu. Kalau saya langsung puskesmasnya aja lah. Nggak usah ditambah poli gigi puskesmas ini. Sudah tahu di gigi toh? Iya. Nah, langsung aja di puskesmas. Tentu urusan gigi pasti polinya poli gigi dong. Nggak mungkin tentang gigi di laboratorium. Kan gitu. Ya kan? Nah, itu aja ya. Ya, jadi begitu. Begitu bagaimana? Itu kan lebih greget ya. Lebih simpel. Jadi orang akhirnya orang tanya, apa itu karies ya? Itu kan. Apa itu metode ini? Nah, jadi menarik orang lihat. Oh, berarti metode inilah. Nah, nanti metode yang kau sebutkan itu kok apa maksudnya di dalam latar belakang yang tadi Bude cerita. Kan belum tentu. Berarti belum tentu orang tahu. Ditambahkan juga jadi di latar belakangnya itu misalnya karies adalah ini metode ini. Iya, iyalah Dek, mulai tadi saya bilang. Iya, Bu. Bahasa medis yang Bude nggak ngerti itu saya sudah bisa maksudnya. Oh, karies ini apa gitu. Ya. Jadi kita bahasa Latinnya, bahasa yang kita nggak paham. Tuh. Ya, oke. Sekarang lagi, siapa lagi? Nurhayati, coba langsung simpel. Ini panjang. Tunggu, udah saya bacakan dulu. Optimalisasi kunjungan pelayanan Posbindu penyakit tidak menular PTM di 3 desa wilayah kerja. Isumu aja. Isunya kurangnya kunjungan pelayanan Posbindu penyakit tidak menular di 3 desa wilayah kerja UPTD Puskesmas Taupa. Saya ganti kemarin Bude, soalnya mentor bilang kalau dia cakupan nanti menyeluruh tentang semua penyakit. Nah, sementara saya membahas tentang kunjungan. Jadi dibilang langsung ke kunjungan saja. Terus kalau teman kemarin kan cuma bilangnya wilayah kerja puskesmas. Kalau wilayah kerja puskesmas dia nanti kalau pas aktualisasi semua desa. Jadi saya fokus ke 3 desa yang memang rendah angka datanya rendah gitu. Jadi sebetulnya biar kau melakukan beberapa kegiatan boleh saja.
Yang penting 4 minggu selesai. Nah, kalau yang wilayahnya besar, ya desanya nanti ditulis di latar belakang atau di tuh. Jadi pada saat membuat judul ya langsung aja di wilayah ini. Nah, nanti dicerita pada saat aktualisasi nanti kamu cuma ambil 3 desa, ya nggak mungkin kamu 4 minggu mau seluruh jalan-jalan, ya nggak mungkin ya. Jadi walaupun tidak kunjungan, tidak harus, misalnya ada kunjungan apa ya tadi, kunjungan sama kunjungan apa sih? Pelayanan Sama pos apa bindu yang PTM. satunya apa? Yang awalnya apa? Kurangnya Enggak, selain kunjungan apa sih sebetulnya? Ada yang pertama. cakupan Bude. Kegiatanmu selain kunjungan. Membuat leaflet, kunjungan, senam, terus. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bukan kegiatanmu, bukan cuma kunjungan. Nah, kunjungannya nanti dibatasi sendiri. Mau cuma 1 desa nggak apa-apa, 2 desa nggak apa-apa. Yang penting desa ya yang dikunjungi ini ya. Iya, pelayanannya di desa. Yang penting 4 minggu selesai. Lah nanti adik-adik di pelaksanaan aktualisasi itu ada bab 4, itu rencana tindak lanjut. Ada kalimatnya, berarti setelah ini saya melanjutkan ke berapa desa. Itu ada. Jadi nggak usah takut. Sekarang batasi sendiri. Biar cuma 1 desa nggak apa-apa. Nah, gitu. Berarti begini aja Bude, judulnya tetap enggak dimasukkan 3 desa, tapi saya masukkan di latar belakang, begitu aja. Ya, nanti latar belakang bilang di situ pada saat kondisi yang diinginkan itu kan, ya ini untuk kegiatan aktualisasi kami kunjungan saya ambil di 2 desa apa, gitu aja. Enggak di bawahnya data penunjang saja Bude? Boleh. Boleh, mau ditaruh data penunjang, mau dikondisikan. Yang penting disampaikan pada latar belakang bahwa cakupannya hanya sekian. Oke? Nah, boleh. Jadi akhirnya kamu bikin judul langsung aja untuk kata-kata optimalisasi pelayanan itu kan sudah umum, langsung saja meningkatkan kunjungan apa dengan metode apa seperti tadi, OPIK tadi. Iya, metodenya itu belum tahu. Kalau umum kan akhirnya semua selalu optimalisasi pelayanan kunjungan ini, optimalisasi pelayanan kunjungan. Iya. Gitu semua. Itu langsung saja kunjungan. Isumu kayak contohnya tadi si Opi Bude bikinkan tadi. Menurunkan karies melalui ini, itu aja loh. Ya. Meningkatkan kunjungan pelayanan. Nah, gitu aja. Gitu aja. Ya, meningkatkan kunjungan pelayanan pos bindu PTM. PTM apa itu? PTM penyakit tidak menular. Nah, ditulis dulu PTM penyakit tidak menular. Sudah gitu aja. Berarti intinya yang bikin greget adalah untuk meningkatkan tadi PTM tadi melalui kunjungan tadi kan. Nah, gitu. Ya, meningkatkan kunjungan pelayanan itu tadi penyakit tidak menular di mana. Kan intinya kunjungan. Di FED semua itu kan tambahan-tambahan. Ya. Senam itu kan tambahan. Nah, itu maksudnya intimu apa gitu loh. Nah, makanya kalau guru dulu kemarin saya bilang, sekarang intinya apa Bu? Penerapan metode mix-match. Ya, sudah tuliskan. Meningkatkan apa kemarin? Meningkatkan matematika melalui ini. Itu aja mix-match. Oh, berarti kita baca berarti yang dikerjakan adalah matematika dengan metode itu. Nah, gitu. Ya. Jadi orang baca. Oke. Itu aja, Dek Nur ya. Ya, Bude. Meningkatkan kunjungan apa tadi di pelayanan penyakit tidak menular ya. Iya, di puskesmas atau di wilayah kerja puskesmas Bude. Boleh. Di wilayah kerja. Puskesmas karena kan kunjungan toh ini ya. Iya. Di wilayah kerja ya karena kunjungan kecuali kegiatannya hanya di puskesmas
berarti nggak pakai wilayah, langsung aja di Iya, puskesmas mana, di rumah sakit mana. Oke, ya sudah cocok 2. Ayo cepet yang lainnya. Izin Bude. Peningkatan isunya dulu Bude atau langsung judulnya? Nah, enggak apa-apa lah kalau sudah betul. Judulnya ini peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi melalui ETPS di puskesmas di wilayah kerja puskesmas Sampibabo. Sip, udah cocok itu, bagus. Dayat itu aja, tapi yang singkatan tadi dipanjangkan dulu. Oh iya, ETPS ini dari edukasi, tanggap KIPI, piagam imunisasi. Ya, oke, sip, begitu aja. Ya, oke, dah, cocok. Kalau enggak edukasi saja yang itunya, enggak usah. Bisa enggak? Berarti saya punya metode itu dijabarkan. Kamu itu nanti dulu, yang lain dulu. Ya, tunggu dulu yang lain dulu. Kamu terus tunggu dulu. Kamu sudah dikasih tahu, tambah lagi. Yang penting akhirnya membuat laporan tak salah sendiri dibanding yang lain. Oke, apa tadi apa tadi edukasi. ETPS. Edukasi, tanggap KIPI, piagam imunisasi. Itu 3-3-nya itu kegiatanmu atau iya, itu memang satu kalimat? Tidak, kegiatan semua. Kalau enggak melalui edukasi gitu aja deh. Oh iya, peningkatan supaya enggak terlalu panjang. Tentang imunisasi melalui edukasi. Begitu saja, Bude. Bagaimana? Iya, Bude. Ya, iya kan? Yang menarik kan kalimat edukasi itu. Iya, Bude. Ya, daripada panjang-panjang toh. Nah, yang S sama itu tadi kan kegiatan tambahannya kan? Iya, Bude. Sama dengan si Hayati tadi. Leaflet semua nggak usah disebut, tapi intinya adalah apa tadi kunjungan. Kalau di Hidayat kan edukasinya. Ya, itu aja ya. Coba diulang kalimatnya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi melalui edukasi di wilayah kerja puskesmas Sampibabo. Itu aja cocok. Oke, siap. Makasih, ya. Bude. Oke. Ayo, siapa lagi? Bude, saya boleh. Yo. Reka. Mohon maaf, Bude tadi terlambat soalnya ada sempat cepat karena kita langsung mau lanjutan apa yang dibikin. Judul nanti yang saya ambil itu Bude meningkatkan penerapan inisiasi menyusui ini untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif di RSUD Pratama Mautong. Iya, itu aja. Cocok. Meningkatkan apa tadi? Meningkatkan inisiasi menyusui ini untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif di RSUD Pratama Mautong. Iya, dah itu aja. Bagus sudah. Oke, lanjut. Bude. Mas Aida. Iya, kan isu saya Bude tingginya angka penderita penyakit hipertensi. Kurang keras. Isu saya sudah jelas? Sudah. Isu saya tingginya angka penderita penyakit hipertensi pada lansia. Terus judulnya Gerakan PHOSETO Peduli Hipertensi di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Wilayah Kerja Puskesmas Sidoan. Nah, tuh tambah dulu. Menurunkan apa terus tadi? Coba. Kan menurunkan apa dulu? Gerakan PHOSETO menurunkan hipertensi. Atau peduli bukan hipertensi. Menurunkan hipertensi melalui tadi. Coba dibalik. Gerakan menurunkan hipertensi. Ini menurunkan apa tadi hipertensi melalui gerakan itu loh. Coba. Oh iya. Menurunkan hipertensi melalui gerakan PHOSETO di Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Wilayah Kerja Puskesmas. Gitu. Jadi yang positifnya adalah tentang hipertensi. Jadi diceritakan dulu apa sih? Oh, tentang hipertensi melalui gerakan itu. Boleh juga gerakan ini untuk menurunkan. Iya. Nah, silakan pilih yang mana. Ya, gerakannya dulu, baru untuk hipertensi atau hipertensi dulu, menurunkan hipertensi dulu, baru gerakan. Silahkan sama. Sukanya Adik Saidah mana dulu? Ya, mau gerakan ini untuk menurunkan hipertensi di wilayah.
Boleh juga menurunkan hipertensi dengan gerakan. Ya. Oke? Siap, Silakan. ya. Sudah, cepat. Ayo, bagus. Yang lain. Terima kasih, Bude. Bude. Nah, Jamil. Emil Bude. Oh, Emil. Emil pada. Nah, Jamil Iya. juga ada, Emil. Yang mana Emil dulu atau Jamil dulu? Dulu ya, Bude. Oh, kayak Ya, sudah. Salah satu. Bude, isuku kan kurang optimalnya penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien di ruang isolasi. Terus? Judulnya bisa meningkatkan penerapan protokol kesehatan di ruang isolasi RSUD Raja Tombolo Tutu. Ya, boleh. Meningkatkan apa tadi? Meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Iya. Protokol kesehatan. Intinya kan protokol kesehatan ya. Kamu yang bikin musik semua itu halo gitu itu toh? Ya, Bude. Jangan lupa itu toh? Ya, Bude. Saya ingat itu. Ya sudah itu aja. Meningkat atau aja meningkatkan penerapan kali. Penerapan protokol, ya kan? Kan ini ceritanya protokol yang harus dikerjakan. Coba kalau penerapan. Duh, nggak ada suaramu, Jamil. Mikrofonmu kok. Jadi, penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien di ruang isolasi RSUD Raja Tombolo. Gitu aja. Karena kan nambung actionnya toh. Ya, Bude. Siap, Bude. Makasih. Iya toh. Karena peningkatan protokol kok peningkatan. Cocok nggak peningkatkan? Langsung aja penerapan. Iya nggak? Gimana kalimatnya ini orang kesehatan? Cocoknya langsung penerapan atau meningkatkan penerapan? Apa? Atau bagaimana? Bagaimana? Diulang dulu satu kali lagi, Jon. Ya. Apa tadi? Isunya kurang optimalnya penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien di ruang isolasi. Jadi judulnya penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien di ruang isolasi RSUD Raja Tombolo Tutu. Ini mana? Pakai peningkatan karena tadi kan di isu kurang. Jadi pada saat di judul peningkatan penerapan berarti maksudnya ada peningkatan perilakunya begitu. Karena tadi di meningkatkan atau peningkatan? Ayo. Meningkatkan penerapan. Meningkatkan, pakai meningkatkan ya? Iya, meningkatkan penerapan. Meningkatkan penerapan protokol, ditambahi penerapan. Karena kamu langsung penerapannya protokol. Oke? Sudah? Yo, Emil. Izin Bude, jadi isu saya situ Bude, kurang optimal pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas. Jadi judul saya mungkin meningkatkan pelayanan kesehatan. Persis Satya meningkatkan itu pelayanan kesehatan. Iya, soalnya terus saya kegiatanmu Bude, apa? lebih ke pelayanan. Kegiatan sebenarnya yang kemarin Bude di judul, situ. Kegiatan membuat leaflet, kemudian membuat video alur pelayanan, membuat video tentang kesehatan gigi dan mulut, sama membuat rujukan internal. Berarti intinya sebetulnya kamu itu informasinya kok yo. Iya, sebenarnya Bude mau dipakai apa? Tapi ada Bude di situ satunya itu bukan sebagai apa? Media informasi, karena di situ media rujukan internal, bukan media informasi dia Bude. Sebenarnya kemarin Bude mau diganti meningkatkan pelayanan kesehatan mulut melalui media elektronik, cuman dua kegiatan saya ini Bude dan mendukung judulnya elektronik. Sementara tidak apa-apa maksudnya, intinya tunggu dulu. Mau elektronik atau tidak elektronik, intinya sebetulnya kamu itu adalah informasi kayaknya, ya. Jadi isunya sebetulnya kurang pahamnya informasi tentang gitu yo. Karena kegiatanmu tentang, iya enggak? Kurang. Kegiatanmu itu leaflet untuk apa? Tentang apa isinya? Tentang kesehatan gigi dan mulut, Bude. Terus apa lagi? Baru ada video tentang alur pelayanan. Alur pelayanan, ya, terus? Kemudian lagi ada video tentang kesehatan gigi dan mulut, Bude. Jadi bukan cuma ada yang dibaca, tapi ada juga yang pasien lihat, Bude. Nah, kemudian sama rujukan internal, jadi rujukan perantar polik, Bude. Rujukan juga toh.
Berarti atau gini, kamu intinya di situ pelayanan memang, tapi intinya rujukan atau tentang pemahaman informasi? Rujukan Bude salah satu kegiatan. Mungkin di 3 kegiatan yang selama ini tidak ada rujukan informasi. Iya, enggak ada Bude. Kalau gitu, kau itu sebetulnya pelayanan, betul pelayanan, tapi kamu yang inti itu loh, melalui rujukan itu loh. Bagaimana? Coba bikinkan kalimatnya. Kan semua tadi dapat. Kalau di Nurhayati tentang kunjungan, kan gitu ya. Kalau si Hidayat tentang edukasi, kan gitu ya. Jamil tentang protokol, ya kan? Protokol apa yang itu. Kemudian Eka tadi tentang apa tadi. Nah, sekarang kok ambil, memang betul kok pelayanan kesehatan gigi, tapi kok ambil melalui apa? Yang inti. Itu kayak Saida kan tentang gerakan tadi ya, gerakan apa? Iya. Untuk apa? Kan gitu. Nah, kamu Emil untuk pelayanan kesehatan gigi toh, terus kamu itu intinya apa? Nah, kalau si Novi kan tentang apa tadi? Kas tadi apa? Nah, karies Bude. Karies. Ya. Nah, terus kalau Emil bisa, jadi kau ambil aja, kau lihat isumu memang pelayanan ya, pelayanan kesehatan gigi di puskesmas itu, idemu apa? Nah, tuh membuat rujukan apa tadi? Internal Bude, antar polik. Jadi meningkatkan pelayanan kesehatan gigi melalui rujukan, gitu loh. Boleh nggak begitu, Dek? Coba bantu. Boleh Bude, cuman 3 kegiatannya enggak mendukung, soalnya kegiatan pertama membuat leaflet kan enggak masuk juga untuk dia. Mungkin melalui media informasi kayaknya Bude. Ya terserah. Ya udah kalau gitu itu melalui media informasi apa? Informasi elektronik atau apa? Enggak? Tapi kegiatan membuat rujukan tetap. Iya, tetap ada itu Bude. Iya, harus itu. Itu yang penting. Bagaimana? Tapi Bude, di rujukan itu dia enggak, apakah dia masuk di media informasi itu Bude? Aduh, kok tanya saya? Rujukan ya rujukan. Enggak, soalnya nggak apa-apa kegiatanmu tambahin membuat rujukan, nggak apa-apa. Kalau itu memang penting untuk pelayanan, kan pelayanan. Oh iya. Nggak apa-apa. Kan kegiatanmu untuk pelayanan. Ya. Nah, seperti tadi kan dia kayak siapa saja, hampir semuanya itu kegiatannya banyak untuk menuju satu. Tapi disebutkanlah yang inti apa. Kan kamu tadi sebetulnya untuk pelayanan gigi, ya kan? Iya, Bude. Nah, kamu ambil melalui media informasi, kan gitu toh? Nah, rujukan tetap kau bikin karena itu juga untuk pelayanan, kan gitu. Nah, media informasinya sebetulnya disebutkan apa medianya di situ, kan media informasi banyak ini, tapi janganlah yang leaflet. Apa yang menarik media informasinya apa? Ayo Emil, sudah mau ujian nih, masih bingung. Hari Selasa ujian kita ini harus mantep. Apa media informasinya? Kita tinggalkan sejenak kalau gitu untuk yang lain. Oh iya. Bayana, ayo cepat. Kalau apa tadi? Ayo bantu yang lain. Videonya mungkin. Video. Lo Jamil kok diem malahan? Ayo cepet, apa kira-kira? Yang lain coba bantu. Jamil tadi ada kegiatan
Apa saja kegiatanmu sebutkan? Jamil. Emil kok Jamil. Sorry. Emil. Jamil terus. Emil. Membuat leaflet, membuat video alur pelayanan, membuat video tentang kesehatan gigi dan mulut, sama membuat rujukan internal antar poli. Terus? Izin Bude, cuman kemarin saya konsultasi dengan mentor, katanya dibilang kalau boleh kasih masuk juga saya sudah konsultasi juga dengan judul yang saya angkat, katanya ini juga ada dibilang optimalisasi pelayanan, dibilang saya terima itu. Mungkin agak sama. Kita tahu semua itu pelayanan, optimalisasi pelayanan sudah tahu. Cuma melalui apa itu yang saya tanyakan. Loh kok bingung toh? Contohnya yang tadi loh, Dek, seperti tadi loh. Hei Emil, kok kamu diam? Ya Bude. Piye kok cepat? Nah, mencat Bude. Ya sudah, judulmu, karepmu bagaimana saya dengar dulu. Bagaimana judulmu, kayak apa? Kalau tadi yang meningkatkan pelayanan kesehatan gigi mulut melalui media informasi berarti Bude. Soalnya kan leaflet juga kan mengandung informasi, kemudian video iya, itu ya iya, sudah setuju. Media meningkatkan. Berarti 4 kegiatan ini Bude berarti ya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui media informasi. Gitu toh, maksud saya tadi kayak kalau saya guru-guru loh, media metode pembelajaran apa disebutkan gitu loh supaya gemes. Media informasimu kan kamu tadi kan meningkatkan pelayanan gigi melalui apa, melalui informasi apa, sebutkan. Atau enggak usah gitu aja ya, nanti yang penting ya udah gitu aja deh. Melalui alur pelayanan. Itulah. Ya udah nggak usah lah. Melalui alur pelayanan. Kalau memang DMI bilangnya cuma melalui informasi itu ya udah. Informasi gitu aja. Alur ya pelayananmu paling Emil yang lebih penting. Ya udah nanti dibicarakan dengan penguji deh. Kalau memang Emil maunya begitu. Nggak usah konsul lagi, sudah sekarang ini. Ya, jadi meningkatkan apa tadi? Meningkatkan pelayanan apa tadi? Kesehatan gigi melalui media informasi, gitu aja ya. Media informasi. Ya udah. Gitu aja, sudah. Oke? Cocok? Coba kau baca lagi, Emil. Mikrofonmu jangan kau matikan dulu toh. Masih jauh kok. Jadi meningkatkan bagaimana? Pelayanan, judulnya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui media informasi. Gitu aja wes. Ya, izin Bude, begini, kalau bisa meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui media informasi CG, cetak dan digital. Apa? Kecil sekali suaranya, bagaimana? Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui media informasi CG. CG itu cetak dan digital. Karena cetak untuk leaflet, digital dari video. Begitu. Oh gitu, itu. Cetak dan digital. CG, cetak dan digital. Cetak dari leafletnya, digital. Itu bagus. Cetak dan digital. Itu. Mau itu. Bingung. Boleh. Berarti masuk dua di leaflet sama rekenternya. Isinya pokoknya nggak usah pusing. Isinya sudah itu. Isinya sudah itu. Nanti nggak dirubah kegiatanmu. Ya membuat leaflet, membuat video kan digitalnya video itu ya Dek ya. Cetaknya leaflet, alur semua itu. Oke? Oke, Bude. Kamu membuat video kan, Emil? Iya, Bude. Ya. Sudah itu, makasih sama Saida. Mulai tadi. Iya. Bilang terima kasih dulu sama Saida itu.
Jadi gitu, itu ada deketnya. Oh, nanti tanya Emil CD itu apa sih? Cetak dan digital. Tuh. Coba baca ulang. Coba, dan nanti bikin sendiri yang itu mau bikin lagi nggak apa-apa. Nah, jadi meningkatkan pelayanan gigi dan mulut melalui media, langsung aja melalui CD, gitu boleh. Atau iyalah melalui media informasi CD. Tuh, wes bagus sudah itu. Nanti yang lain kalimat sendiri ya, yang cantik-cantik seperti Bude, itu. coba saya dengar dulu Bude. Wih, apa? Coba. Kalau begini, gerakan Lipu Pesedi untuk meningkatkan kunjungan pelayanan Posbindu PTM. Lipusdi, tapi artinya apa? Lipu Pesedi, dia leaflet, publikasi, pelayanan, senam, dan video. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, gitu. Itu menarik itu. Apa itu liposedi? Nah, jadi apa gitu. Oke, berarti semua sudah ya. Untuk singkatkan, pilih sendiri. Bude, yang penting saya belum, intinya. Bude. Oh iya, Handayani ya terakhir. Reko juga enggak. Itu waktunya sampai Iya. jam segini sudah. Ayo, Handayani. Di sini Ini yang lama Bude. Emil ini. Mulek aja Emil kayak kentut kamu. Mulek aja. Bude. Sudah. Isuku Bude, banyaknya ibu hamil kekurangan energi kronik di wilayah kerja Puskesmas Lompeto Dea. Judulnya di sini Bude, meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai kekurangan energi kronik melalui KIE atau konseling informasi edukasi di kelas ibu hamil wilayah kerja Puskesmas Lompeto Dea. Udah, wes, bagus, cocok, langsung jelas. Intinya itu toh, cekek. Oke, Reko, sudah cepat Reko. Isu saya Bude, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara berkala. Judul saya, meningkatkan kunjungan masyarakat secara berkala di poligigi melalui promosi kesehatan. Wes, bagus, gitu. Nah, sudah cocok. Di gitu, tinggal Satya tadi yang lempeng, enggak ada melaluinya, urusan sendiri. Nah, oke, sudah ya, berarti sudah semua ya. Nah, jadi Satya nanti cari yang greget melalui apa? Saya sudah ganti, Bude. Coba. Menjalankan, isu saya kan belum berjalannya pelayanan polik gigi di Puskesmas Sidoan. Menjalankan pelayanan polik gigi di Puskesmas Sidoan, begitu Bude. Wah, lempeng juga itu kerjaan hari-hari itu. Orang dengar menjalankan ya pelayanan yang memang itu kerjaan kita tiap hari menjalankan dengan metodenya belum sama. Iya, Bude. Sama saja Bude mengajar setiap hari. Apa itu tugasku mengajar setiap hari? Gitu. Ya, coba diperbaiki. Ada yang masukkan? Saidah lagi pikirkan itu. Apa kegiatanmu dulu? Kegiatanmu apa saja? Membuat leaflet, membuat banner, melakukan sosialisasi tentang pelayanan polik gigi dengan menggunakan alat sendiri untuk menjalankan pelayanan polik gigi itu, Bude. Apa itu ya? Intinya pelayanan itu belum berjalan karena alatnya tidak ada, begitu di puskesmas intinya, Bude. Jadi, tapi kenapa kamu bikin leaflet kalau cuma itu? Nah, itu coba di apa? Isumu itu sebetulnya jangan dilihatkan tidak ada alatnya. Meningkatkan pelayanan itu melalui apa gitu aja. Walaupun nanti alatnya bikin ada satu kegiatan menggunakan alat pribadi. Coba apa? Mau sama dengan melalui media informasi lagi? Kok sama dengan Emil? Sudah diambil Emil? Enggak, Bude, beda sih kayaknya. Sosialisasi dan melalui sosialisasi gitu aja Kak. Supaya agak karena kamu melakukan sosialisasi toh? Iya, Bude. Sosialisasinya sama siapa? Masyarakat. Sama masyarakat. Coba pikirkan dulu Satya ini.
meningkatkan pelayanan gigi dan mulut melaluinya ini loh. Coba. Menjalankan. Apa semua kegiatannya Kak Satya? Kegiatannya membuat leaflet. Leafletnya itu berisi tentang informasi pelayanan poligigi, bahwa poligigi sudah bisa melayani, begitu Bude. Pelayanan, meningkatkan pelayanan. Menjalankan. Leaflet, sosialisasi sama apa lagi satu Kak? Benar. Nah, Informasi juga. Melalui media informasi. Iya. melalui mana? Kalau Emil, kan berarti tadi kamu sudah dapat. Sudah disingkat media cetak dan digital. Kalau itu kan informasi saja mungkin boleh. Karena dengan anu Kak Satya, dengan metode Sobale, sosialisasi, leaflet sama banner, pembuatan banner. Cuma saya nggak tahu apakah ini mau dibuat kayak boleh begitu? Dengan Sobale, sosialisasi, pembuatan banner, sama pembuatan leaflet. Leaflet ini dibagikan pas sosialisasi. Leafletnya dibagikan di masyarakat secara langsung, umpamanya ke kantor atau bertemu langsung dengan masyarakat, seperti itu. Berarti intinya sebetulnya informasi juga sih kamu itu, ya. Atau gini saja, kalau Emil itu bagusnya ada digitalnya. Kalau gitu si Adi itu dia melalui media informasi gitu aja, bagaimana? Atau pakai Sobale? Informasi. Bagaimana? Kayaknya melalui media informasi saja. Ya gitu aja yo. Oh ya gitu aja. Ya. Boleh gitu ya. Oke, semua sudah yo. Nah, oke. Sekarang saya lanjut supaya efektif waktu. Oke, judul sudah dapat semua. Yang paling senyum-senyum Emil. Ya, Emil. Tunggu dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi ini tadi ya, sudah ya. Jadi judulnya begitu ya. Ini halaman judul. Ya, ini rancangan. Tadi Satya pastikan begitu ya. Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui media informasi gitu aja. Ya. Meningkatkan atau menjalankan, Bude? Nggak usah menjalankan itu memang kerjaan hari-hari itu. Iya, Bude. Ya, kan menjalankan setiap hari jalan-jalan. Ya. Meningkatkan aja. Jadi ini ya, ini terus setelah itu ini judul. Adik-adik membuat lembar persetujuan, tapi lembar persetujuannya jangan ini provinsi. Nah, tapi lihat ini ya, NIP-nya Bude. Nah ini, tapi kalau terlalu panjang nggak usah pakai hajah, ya. Kalau memang kertasnya terlalu panjang nggak usah, ya langsung aja suruh. Tapi kalau boleh, tuh. Jadi modelnya seperti ini, ya. Logo kabupaten di atas, yang tadi kan di bawahnya judul ya. Sekarang ini lembar persetujuan evaluasi rancangan evaluasi. Nih di sini pelatihan tuh. Nama, judulnya apa, ya, ini disetujui untuk diseminarkan. Nah, di sini coach dan mentor. Nah, ini yang dibuat sendiri. Oke, boleh, ya, foto saja kalau bingung, ya, oke. Boleh ke atas, mau lihat NIP-nya, foto NIP-nya. Oh, NIP, oke, NIP, oke, ya. Ini nggak usah dipecah-pecah lah kalau perlu. Biasanya disambung juga boleh, dipecah juga boleh. Kalau dipecah berarti begini sebetulnya. Nah, disambung juga enggak apa-apa ya. Oke. Sudah ya? Sambung saja nanti. Terus ini nanti jangan bikin ini. Nanti saya share. Jadi nanti setelah ujian adik-adik bikin lembar persetujuan hasil perbaikan evaluasi. Di sini ada penguji. Coach, mentor, penguji. Nah, untuk membuat yang tadi
lembar persetujuan, berarti kalau kamu Selasa, berarti tanda tangannya sini harusnya Seninnya, tanggal Senin sebelum ujian. Oke? Nah, tapi kalau nanti setelah ujian, berarti ujiannya kapan? Setelah ujian baru tanda tangan. Tapi ini jangan bikin, nanti saya share aja. Ya, jangan terkecohkan. Lembar persetujuan hasil perbaikan evaluasi ini setelah ujian. Sekali lagi, awas bikin. Biasanya tuh si Novi sudah bikin duluan, dibilang jangan dibikin. Nah, ini aja yang dibikin. Ya, oke. Sudah? Jadi yang adik-adik bikin itu terus dilengkapi. Jadi sudah mulai dilengkapi kata pengantar. Ya, sudah ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ucapan terima kasih boleh dibikin 1-2 gini. Tapi jangan terlalu banyak, nenek, moyang, paman, tante, enggak usah ditulis. Inti saja. Ya, intinya siapa ya? Misalnya kepala badan, terus bude, kemudian mentormu. Nah, gitu ya. Oke. Terus saya sini, nih saya lihat. Di sini jangan ditulis nama, tanda tangan, cukup penulis. Karena namamu sudah ada di atas. Di judul sudah ada nama, di lembar persetujuan sudah ada nama. Di sini cukup penulis. Oke, paham nih ya? Kata pengantar. Dah? Setelah itu daftar isi. Daftar isinya lembar persetujuan dan sebagainya sudah. Paham nih ya? Jadi cuma dua bab. Bab 1 sama bab 2. Oke? Setelah itu jangan lupa daftar tabel. Nah, daftar tabel ini hanya saya contoh begini, ada yang nulis juga begini. Daftar tabel ya dilengkapi lah tabel 1.1 apa, halaman berapa. Kemarin Bude nggak terangkan ya ditulis gitu tok, nggak ada isinya. Masa ujian begitu? Nah, jadi tuh daftar tabelnya. Ya, daftar tabelnya berarti mulai di apa? Kalau memang di bab 1 ada, berarti tabel 1.1 itu 1 itu di bab 1. Kalau tabelnya di bab 2 berarti 2.1. Contohnya ini tadi ya, apa tadi? Nah, nih. Di sini kan nilai-nilai dasar PNS kan 2.1. Bab 2 ya ini ya, ini di bab 2. Berarti nanti akuntabilitas itu 2.1. Tabelnya kan nasionalisme berarti 2.2 karena di bab 2. Kan itu ya. Nah, kalau di bab 1 ada tabel, misalnya Ibu Adik tabel apa itu? Data penunjang. Data penunjang semua gitu ya ditulis tabelnya berarti 1 titik berapa karena bab 1. Ya? Paham nih ya? Jadi tabel itu ditulis ini ya. Jadi tabel itu Tunggu dulu Bude, izin Bude. Iya. Berarti kalau 2 satu yang pertama ini bab 1 di bab mana? Oh ya, 1.1. Iya toh? Nah, kalau 1 titik. Di bawahnya. Kalau bab 2 di bab 2 berarti nah nanti sini tabelnya di sini tulis saja. Selanjutnya berarti tabel untuk nih tabel tulis tabel untuk bab 2 berarti 2.1-nya adalah apa tadi? Nilai dasar dan indikator ditulis no. Kan gitu tadi deh. Berarti ini nilai dasar, nilai dasar dan indikator dasar dan akuntabilitas. Indikator. Gitu toh. Indikator akuntabilitas. Kita halaman berapa? Berarti nanti 2.2-nya nasionalisme. Kan gitu ya? Oke. 2.2 langsung 2.2 enggak? 2.1.2 begitu enggak Bude ya? Enggak usah, babnya aja. Babnya ya. Ini misalnya 1.1. Jadi babnya depan 1-2-nya urutannya. Urutan ke 1 ke 2. Nanti kalau bab 3-nya ada enggak sampai bab 3. Oke? Nah, sudah ya. Nih, susunannya seperti ini ya, sudah paham ya, nilai dasar, kedudukan peran dan NKRI, analisa isu dan penyebab ya. Sesuaikan ada yang lalu itu kita masukkan mulai tabel akuntabilitas. Berarti di sini
Lanjutkan 2 titik berapa tadi? Lanjutannya berarti tabel analis APKL. Kan ada tabel ya? APKL, USG itu lanjut aja. Berarti bab 2 lanjutan dari itu. Ya? Oke, enggak usah 2.3 enggak usah, langsung aja lanjut. Oke? Nah, di sini analisa isu dan penyebab isinya mulai APKL, USG, penyebabnya PESBON, kemudian atau causal map, kemudian tabel ya, tabel penyebab dan pemecahan solusi, kemudian tabel lagi tapisan. Ingat? Ya? Oke, cek lagi. Nanti tadi belum sempat saya koreksi, tapi cek lagi ya. Ya, betul. Ingat ya? Jadi di analisa isu penyebab 2.3 ya, saya ingatkan dari menggunakan validasi isu menggunakan APKL dari 5 atau 7 ya kan? Dengan APKL. Setelah itu ketemu ranking 1 sampai 3 menggunakan USG. Ya, tabel USG. Habis itu mencari penyebab. Ya, penyebabnya menggunakan PESBON atau causal map. Oke. Kemudian ada lagi tabel ya, tabel mencari pemecahan isu yang isinya nomor ya, masalah, penyebab masalah dan pemecahan masalah atau solusi. Ingat? Ayo, jangan sampai keliru lagi, tak ingatkan. Ya, itu nah, tabelnya. Tunggu dulu, habis tabel itu terakhir tabel tapisan untuk kegiatan. Ya kan? Nomor pemecahan masalah atau isu solusi paling, terus ada mudah, murah, efektif. Oke, selesai untuk 2.3. Ya, sudah? Ya, kemudian rencana kegiatan berarti tabel tadi langsung dimasukkan. Yang itu. Kemudian rencana jadwal aktualisasi. Ya, sudah dibikin semua kan? Ya, Bude. Oke. Nah, daftar tabelnya begitu. Kemudian kalau ada daftar gambar, tuliskan lagi daftar gambar. Gambar pertama apa? Nah, itu causal map dan PESBON itu kan termasuk gambar. Ya, gambar itu. Ya. Berarti ada juga daftar gambar di sini. Tabel saya tambahkan ya, berarti ada juga daftar gambar. Karena ada gambar di sini ya. Daftar gambar. Oke. Selesai. Ya. Udah paham nih isinya? Setelah itu adik nih bahan PowerPoint. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, catat. Ya, nih. Bahannya. Nah. Jadi yang pertama slide pertama. Saya terangkan dulu, catat. Awas lagi, bingung. Nih, bahan tayang. Yang adik bikin slide pertama. Jadi bikin sebaik-baiknya. Jadi sekarang saatnya membuat laporan sebaik-baiknya. Mulai pengetikannya sampai bahan tayangnya yang bagus. Slide pertama itu isinya judulmu apa, nama, jabatan, nomor hadir, dan instansi. Kemudian ada fotomu. Nah, di dalam cover sudah mulai membuat sesuatu yang indah sesuai dengan isu. Paham ini? Latar belakangnya misalnya tentang apa, bagaimana orang periksa gigi atau apa, yang penting dikasih halaman judul itu yang menarik tapi ada menyinggung tentang isumu. Oke? Slide kedua itu isu. Berarti isu yang dipilih. Misalnya kurangnya atau belum optimalnya apa, atau kurangnya pemahaman tentang gitu ya, isu negatif. Terus gagasanmu apa?
Satu slide aja. Gagasannya itu langsung kau tunjukkan tadi. Kunjungan rumah, leaflet, itu aja. Ya, gagasannya itu. Atau yang inti saja. Gagasan membuat media informasi. Melakukan kunjungan. Itu aja gagasan. Jadi gagasan isinya sebuah kegiatan. Bukan lagi gagasan ada dulu kemarin itu isinya setelah menerapkan nilai-nilai aneka lagi. Bukan itu. Ya, gagasan adalah langsung saja idemu apa. Kalau kamu tambahkan semua kegiatan juga boleh. Ditulis simple. Ya, melakukan kunjungan dan apa. Itu ya. Oke, gagasan ya. Gagasan itu ide-idemu. Membuat apa sih? Tuh. Kemudian slide ketiga. Nah, ini tujuan dan manfaat kalau bisa jadi satu slide. Oke. Setelah itu yang penting ini deh. Slide berikutnya keempat berarti jadi ini boleh tujuan sendiri, ini saya ganti manfaat. Kalau bisa satu slide tujuan dan manfaat bagus. Kalau nggak bisa berarti manfaatnya sendiri. Ya. Berarti slide keempat manfaat. Tapi kalau bisa digabung boleh. Oke, paham ini? Selanjutnya satu slide ya. Kita pecah itu apa namanya? Tabel. Jadi slide langsung gini. Jadi setelah manfaat, tujuan dan manfaat, langsung aja kegiatan satu. Kegiatan satu misalnya melakukan apa ya, kegiatan satunya apa ya, contohnya apa ya, membuat leaflet. Misalnya kegiatan satu tulis satu membuat leaflet. Dalam slide itu sebutkan tahapannya. Membuat leaflet kan ada tahapannya ya, konsultasi, mendesain apa, ditulis. Kemudian tahapan ini ya, outputnya apa, ya, outputnya apa. Kemudian misalnya konsultasi aja ya, konsultasi ke mentor. Berarti outputnya apa. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, tapi nggak usah ditulis. Kan kita sudah spontan itu. Tuliskan di situ, berarti akuntabilitas, kejelasan target dan apa, koma. Nasionalisme, misalnya kerakyatan. Kan gitu ya, etika publik, komunikasi. Sesuai yang di tabelmu. Misalnya 3 ditulis. Tabel rencana. Kan ada tahu ya. Habis itu selesai sampai di situ aja. Tahap kedua juga begitu. Terus di dalam satu slide, jangan lupa setelah itu keterkaitan dengan agenda 3-nya apa. Misalnya pada saat kegiatan membuat leaflet, WOG dan pelayanan publik atau manajemen ASN. Tulis. Terserah di pojok di mana. Yang penting berakhir di situ. Selesailah satu kegiatan. Oke, bisa ya ngatur ya. Kegiatan kedua, slide berikutnya berarti kegiatan kedua. Misalnya kedua, kunjungan rumah. Misalnya ya. Atau membuat video. Dan video. Maka tadi isinya dalam satu slide, tahapannya apa? Tahapan pertama outputnya apa? Keterkaitan dengan substansi agenda 2-nya apa? Ya. Kemudian satunya lagi, jadi isinya hanya tahap kegiatan, tahapan, output, keterkaitan dengan agenda 2, kemudian diakhirin keterkaitan dengan agenda 3. Untuk kontribusi misi, nilai nggak usah dimasukkan dalam slide itu. Sudah ada di laporan. Nah, kalau sampai 5 kegiatan berarti 5 slide. Oke? Bisa? Kalau nggak bisa berarti satu kegiatan. Nah, bisa terjadi satu kegiatan 2 slide karena tahapannya banyak. Boleh. Kan tahapannya misalnya 6. Satu slide hanya muat untuk 3 tahapan ya. Tahapan berikutnya, slide berikutnya. Artinya jangan tabel dimasukkan. Ingat ya, jangan tabel langsung dimasukkan pluk di PowerPoint, di bahan tayang. Enggak, pecah-pecah. Oke? Bikin semenarik mungkin.
Nah, karena penampilan PowerPoint itu juga dapat penilaian. Kemudian teknik presentasi juga dinilai. Bagaimana vokalnya, bagaimana jelasnya menyampaikan ini. Ada teknik presentasi, pemaparan. Oke. Kemudian rencana kegiatan, karena ini PowerPoint, tidak usah korinci. Misalnya kegiatan leaflet tahapannya apa, nggak usah langsung aja 5 kegiatan di minggu berapa. Ya, jadi kegiatannya saja, misalnya membuat leaflet, kunjungan rumah, senam, apa, itu aja di minggu keberapa. Supaya cepat. Karena waktu cuma 10 menit. Makanya Bude ambilkan yang penting. Kalau Bude bilang itu, jangan tambahi latar belakang semua. Apalagi latar samping, latar depan, nggak usah. Latar belakang semua nggak usah, langsung aja. Isunya pun juga isu langsung yang dipilih. Nggak usah cerita lagi dari 3, kayak ambil, nggak usah dari APKN, nggak usah, karena sudah dibaca di laporan. Ya, tuh. Oke, jadi itu yang dibikin. Yes, 2 hari. 2 hari memperbaiki yang tadi ya, memperbaiki semua sebaik mungkin, apa yang kurang, kemudian membuat PowerPoint. Oke. Sip. Nanti kalau minta tanda tangan Bude, kirim saja di grup Word, nanti saya tanda tangan. Jadi saya tanda tangan mulai Senin pagi deh. Minggu sudah boleh. Kirimkan minggu sore tadi. Ya, kalau sudah merasa sudah sempurna loh. Ya, dikirimkan yang sudah ada namanya Bude sama mentor. Ya, sudah bagus. Kemudian buat aja di mana di grup. Jangan pribadi. Kalau di grup itu saya bisa ngitung sudah berapa orang sih. Kalau di pribadi kan saya bingung, siapa saja yang saya tanda tangan tadi. Kalau di grup langsung saya hitung, oh ini sudah yang belum ini. Yang jelas 10 orang. Jadi gampang mencarinya. Oke. Bisa membayangkan? Harus bisa. Anak milenial kok. Ya. Oke. Jadi sampai situ aja yang kita bikin. Nah, PowerPoint segera disiapkan. Siapa tahu ada yang minta juga PowerPoint-nya. Nah, mudah-mudahan saja pengujinya nggak minta fisiknya, cukup di LMS saja. Ya, buka di LMS. Repot kalau minta print out lagi laporan. Ya. Tanyakan ke panitia ya. Kalau memang minta print out, itu yang saya nggak suka. Zaman digital suruh pakai print out kan gitu. Nah, terpaksa berarti ada yang orang Palu minta tolong orang Palu saja suruh ngeprint kan. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan tidak. Tidak ada yang minta print out. Oke, ada pertanyaan sebelum berakhir? Karena hampir jam 10. Kalau di bagian tahapannya itu kan dihubungkan dengan akuntabilitas, nasionalisme dan sebagainya, itu dimasukkan enggak? Misalnya akuntabilitas, kejelasan begitu. Iya, tapi indikator perilaku nggak usah. Kan yang dipilih. Kan yang di rancanganmu kan kelihatan untuk konsultasi, akuntabilitas apa? Tulis saja akuntabilitas, kejelasan target dan apa. Kan ada 2, kadang-kadang cuma 1, tulis. Tapi indikatornya nggak usah diceritakan. Ya. Ya, gitu aja. Nah, untuk etika publik disingkat aja, profesional. Kan ada toh komunikasi, nggak usah melaksanakan secara, nggak usah. Karena PowerPoint nanti penuh. Ya, namanya PowerPoint itu poin-poinnya, tapi harus ada. Walaupun nanti dibacakan atau tidak, yang penting lengkapi. Oke. Nah, udah ada pertanyaan? Kalau sudah yakin, kita bisa istirahat. Izin Bude. Siapa? Ya, silakan. Bude, ini balik ke itu. Ada kemarin kan saya konsultasi dengan mentor. Dia bilang kemarin saya kurang tahu sih Bude, ini kurang ditambahkan visi misi puskesmas begitu. Bagaimana ini Bude?
sudah terserah Jo. Kalau saya masuk, bingung. Ya udah masukkan saja maunya mentor begitu. Oh iya Bude. Saya tambahkan saja Bude begitu ya. Ya sebetulnya enggak dipakai sih, enggak dimasukkan di tabel. Ya, tapi ya sudahlah. Iya Bude. Ya udah, yang mau masukkan saja. Ya. Oke, silahkan. Kalau enggak diminta enggak usah. Ya. Oke. Karena ingat ya sebetulnya Komyu itu harus bisa jawab. Sekarang memang enggak ada misi visi dinas, itu enggak ada. Peraturan yang baru itu enggak ada itu. Malah kelihatan nanti kampusmu nggak ngerti aturan nanti. Sekarang nggak ada loh. Iya betul. Sekarang misi visi dinas nggak ada. Yang ada visi kabupaten itu loh. Makanya kenapa Bude nggak kasih? Tadi memang nggak ada sekarang itu. Itu cetakan lama aja yang belum dibongkar. Kan gitu. Ya. Kalau dulu memang ada. Dulu 3 tahun yang lalu, latsar begini ya saya suruh nulis. Yang ditulis adalah visi misi dinas. Karena memang visi misi dinas ada. Terus kemudian 5 tahun periode kapan ini tidak ada memang. Aturannya memang nggak ada sekarang. Misi visi dinas tidak ada. Yang ada visi misi kabupaten Pemda, pemerintah daerah. Makanya saya hilangkan. Nah nanti sampaikan Bu katanya sekarang memang nggak ada, itu aja toh visi misi dinas. Udah deh jangan mikirkan itu lagi lah, nanti lama itu sudah urusanmu deh, terserah aja deh kalau dengan mentor. Tapi dasarnya itu ya, kenapa Bude nggak kasih karena memang nggak ada. Aturannya memang ditambahkan aja kata Bude bilang gitu. Saya juga maksudnya jangan ditambahkan tapi nyalahi aturan itu lagi kan nggak bener ya. Iya, saya kan gitu ya. Jangan asal-asal tambah tapi nanti nyalahi aturan kan. Nyalahi peraturan perundang-undangan. Jadi baiknya bagaimana Bude? Dilanjut. Terserah kamu aja. Enggak usah dibalikan sama Bude. Kalau Bude sih selalu berpedoman pada aturan yang ada. Mana terserah aja. Bagaimana situ ya. Ngomong sendiri sama mentornya. Jangan nggak enak Bude, bukan masalah nggak enak tidaknya ini. Tapi aturan yang ada. Oke. Yep. Nah, ada pertanyaan, sudah paham? Oke, kalau sudah saya tinggalkan ya. Nanti saya stop share dulu. Ya. Oke. Jadi nanti itu ikutin semua itu, PowerPoint-nya juga bikin sebagus mungkin, insya Allah lancar ya. Terutama ya sudah mulai, pokoknya sebentar ini mulai dikoreksi satu-satu. Kemudian ketikan serapi-rapi, sudah menggunakan estetika pengetikan yang indah. Ya. Jangan terlalu dalam, kasih ke kan ada masuk ke dalam tinggal samprit gitu. Ikuti, kalau setiap ada dari permasalahan balik lagi ke samping gitu loh ya. Supaya runtun rapi gitu. Ya, oke. Oke, sip. Terus dicek lagi. Ingat ya, dicek lagi. Tahapan paling sedikit 3. Itu ya dicek ulang ya. Kegiatan paling sedikit 4. Ingat ya sekarang. Kegiatan paling sedikit 4. Tahapan kegiatan dilihat lagi. Paling sedikit 3. Kalau kurang tambahi sendiri, ya. Ingat ya. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan paling sedikit 3 mata pelatihan. Ingat, paling sedikit 3. Tuh lihat, itu aja. Ya, cek lagi. Kalau sudah lebih dari 3 enggak apa-apa. Oke? Sip ya, boleh saya tinggalkan? Boleh? Ya, yakin ya? Udah, enggak ada lagi WA-WA-an sama Bude. Enggak ada lagi sum-suman. Bude juga mau mikir yang lain ini. Ya, oke. Kalau sudah yakin enggak boleh loh ya. Stop saya. Enggak mau lagi terima. Tahu-tahu tadi ketemu di ujian. Bude, ya? Apa? Ini terakhir dikumpul di LSM. Tanya panitia aja yang itu. Oh iya. Panitia aja urusannya. Cuma Bude
kalau merasa ini hari kan Jumat, panjang kamu sampai Sabtu, Minggu sudah boleh Bude, yakin sudah sempurna, boleh Bude tanda tangan hari Minggu itu. Surat persetujuannya. Oke, Satya, kamu diem-diem bingung atau diem-diem apa? Aneh juga nanti kok. Yang kau pikirkan sekarang bukan galon. Nah, pikirkan ini sebaik mungkin ujian menyenangkan, semangat gitu. Yang jelas ujian jangan bikin malu Bude. Ya Bude, Harus Bude semangat, judul saya itu saya rasa kurang greget sih, memang Bude kurang pas. Sudah itu saja, mau greget enggak sudah itu. Saya tambah sedikit Bude boleh? Aduh, karena meningkatkan pelayanan poligigi dengan media informasi dan peralatan mandiri, begitu Bude? Boleh, sip. Nah, itu ya. baru saya senang Bude. Ya senanglah hatimu, yo. Ini kalau ini menyenangkan ini. Kok Novi tadi pertanyaannya membingungkan antara peraturan dan menyenangkan, mentor ini bingung saya. Ya sudah begitu, sip. Sudah, sip. Nah. Boleh. Betul. Boleh, Bude. Ya, tuh hatimu senang, Senyum-senyum Satya. Jadi beban karena saya bilang Bude nggak mau terima lagi WA, akhirnya bingung. Sekarang harus dituntaskan. Oke, boleh dengan peralatan mandiri. Sip. Siap. Berarti kayak betul kamu beli alat gigi sendiri. Wah. Kebetulan di rumah praktek, Bude. Kebetulan di rumah praktek. Begitu, jadi ya bisa dipakai lah suatu saat kemenakan mau praktek pinjam alatnya Satya. Bisa konsultasi sama Kak Satya, Bude. Iya, gratis Bude. Gratis itu. Tapi ke Parigi. boleh juga ke Parigi gratis, pulangnya dikasih durian. Nah. Boleh Bude, boleh. Atau galon 1 truk. Nah, boleh. Ya. Oke, sip ya. Mohon maaf ya, Bude agak keras itu karena Bude inginnya yang terbaik gitu loh. Jangan malu-maluin. Ya. Oke. Tapi paham ya? Paham ya? Oke, sekali lagi cek memang jumlah kegiatan. Oke, takut Bude. Enggak apa-apa. Bagus kok. Yakin bagus. Kemudian itu tadi cek lagi tahapan ada 3 minimal. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, agenda 2 juga minimal 3. Tapi untuk keterkaitan agenda 3 tidak harus 3. Tidak harus 3. Nah, disesuaikan dengan tuh, ya. Oke. Kemudian di dalam laporan dijelaskan ya keterkaitan agenda 3-nya kayak apa isunya di laporan. Tapi di tabel nggak bisa. Tapi kan sudah dijelaskan tentang agenda 3 detail di bab 2. Oke? Sip? Ya? Oke? Sudah yo? Nah, oke, kalau sudah saya pamit ya. Nah, silahkan memperbaiki, semangat. Tidak ada masalah untuk presentasi ujian sepanjang lengkap dan menyenangkan. Oke, rapi, lengkap, menarik pemaparannya, PowerPoint-nya menarik. Kemudian dalam memaparkan jangan grogi, ngomong saja karena itu yang kerjakan adik-adik. Kecuali adik-adik nyontoh di Google, nggak paham apa yang mau kita kerjakan, ya grogi, bingung. Tapi kalau yang kita kerjakan memang ada di bayangan kita, di pikiran kita, lancar. Ya. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita akhirin sampai di sini. Semangat hari ini sampai besok, perbaiki semua. Kita ketemu lagi di hari Selasa yang sehat, walafiat, nggak usah gemeter. Ya. Hari Senin. Nah, oke. Kalau begitu kita berakhir sampai sini. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bude. Terima kasih banyak. Santi.
Terima kasih Nggak Bude. usah. Bude. Usah garuk-garuk kepala. Emil masih garuk-garuk kepala. Gara-gara ceda. Apa tadi? CD. Nah, oke, enggak ada garuk kepala semua. Oke ya, dadah. Bude, Dadah, Bude. Terima kasih Bude. Terima kasih Bude. Terima Banyak kasih. ya Allah. Terima kasih. Bu Saida, terima kasih. Bye. Emil sedang kau edit kan tadi malam Emil. Belum. Kau tahu Oh. tadi itu ternyata laptopnya saya lupa saya simpan di mana. Makanya saya tadi zoom pakai HP. Oh. Tapi Astaga, biar laptop. nanti linknya ini share ya. Soalnya tadi agak terlalu cepat di bawah-bawah. Oh. Lagi. Iya, dia punya Apa? susunan. Tunggu, Pak Arhan ini bagaimana? Bukan jam 9 tadi? Malam. Jam berapa? Jam 7. Di 30 ya. 8. Ya. Iya. Maghrib. Masih di record, Nanti Leh. share link